Diburu Bayang-Bayang, karya Tuti Nonka. Narator Hanifah Abu Marzuki. Halaman rumah kami memang luas. Di sertifikat tanah tercantum luasnya 1.100 meter persegi. Pohon nangka, jambu air, mangga, pepaya, pisang, belimbing, jeruk nipis, jeruk peras, serikaya, sawo, dan beberapa tanaman hias menyejukkan halaman rumah kami dari sengatan matahari, bahkan di musim kemarau yang paling terik. Bila sedang musim buah, anak-anak tetangga akan menyerbu untuk meminta jambu air atau mangga. Biasanya kami suruh mereka memanjat sendiri, sekalian memetik untuk kami. Tetapi lama-kelamaan mereka datang setiap hari dan ribut bukan main, sehingga istirahat siang kami terganggu. Akhirnya setelah 1-2 kali memberi kesempatan kepada anak-anak untuk memanjat, ibu menjual buah-buah itu kepada tukang tebas yang biasa berkeliling kampung. Dengan demikian keributan anak-anak berakhir dan ibu mendapatkan tambahan uang belanja. Selain jambu air dan mangga, tidak ada pohon buah lain yang menarik perhatian anak-anak, sehingga kami dapat mengurusinya dengan tenang. Bangunan rumah kami yang terletak di tengah, dengan halaman di kanan, kiri, dan depan rumah. Di belakang ada juga halaman sempit yang dipergunakan ibu untuk memelihara ayam dan bebek. Setelah berusia 25 tahun, rumah kami masih kelihatan tegar dan kokoh. Bahkan dibandingkan dengan rumah-rumah baru yang muncul di sekitar rumah kami. Tinggi puncak atap 7 meter dari tanah, lancip dan dikerpus. Temboknya setebal 30 cm. Semua rangka atap, jendela, serta pintu-pintu terbuat dari kayu jati berlapis 2 yang tebal. Bahkan cat jendela dan pintu yang sudah setua usiaku masih utuh dan berkilat seperti sedia kala. Ayah dan ibu bukan orang kaya, tetapi mereka membangun rumah dengan bersungguh-sungguh. Lebih dari segala ketegaran bentuknya, rumah ini adalah kecintaan kami sekeluarga. Kami pindah ke rumah ini beberapa saat sebelum aku lahir. Rumah ini adalah sahabatku, pelindungku, tempatku bermain, belajar, melewatkan tangis dan tawa. Halaman selatan ditumbuhi rumpun pisang dan dipergunakan untuk menumpuk kayu-kayu tak terpakai. Disitulah Warni dan keluarganya mendirikan rumah mereka. Karena sisi itu adalah bagian yang paling dekat ke sumur, sehingga mereka tidak perlu membuat sumur sendiri. Sumur kami terdapat di halaman dalam rumah di antara kamar mandi, rumah induk, dan gudang. Ada sebuah pintu yang menghubungkan sumur dengan halaman depan, dan dari sanalah kelak Warni bisa mengambil air. Bila malam tiba, pintu itu akan dikunci, sehingga Warni dan Marsudi harus sudah mengambil persediaan air pada sore hari. Hari itu adalah puncak kesibukan pemindahan rumah Warni. Semua tiang rumah, gedek, pintu dan genteng sudah diangkut ke halaman rumah kami, dan pendirian rumah pun segera dimulai. Suara hantaman palu terdengar berganti-ganti dengan gemeretak kayu-kayu yang digeser dan diangkat, serta teriakan dari tukang-tukang yang bekerja. Ibu berdiri mengawasi dari teras depan rumah. Warni sibuk menjerang air dan memasak nasi di emper belakang rumah untuk para tukang dan suaminya,
yang bekerja membangun rumah. Ibu memberikan beras, gula, dan teh kepadanya. Topo, anak lelakinya yang berumur 15 tahun, ikut membantu mengangkat ini itu. Ibu menoleh mendengar aku datang. Lihat, mereka membangun rumah di bagian belakang. Marsudi cukup tahu diri, memakai tanah sebatas yang diperlukan saja. Kalau rumah itu sudah selesai dibangun, akan kusuruh mereka mengapurnya supaya kelihatan bersih. Di depannya biar ditanami bougainville atau tanaman lain, supaya indah dan menyegarkan pandangan. Aku yakin rumah itu tidak akan membuat halaman kita kelihatan buruk. Bagaimana pendapatmu? Ibu berkata dengan senang dan penuh harapan. Aku sependapat dengan ibu. Kurasa kita akan punya tetangga dekat yang dapat membantu setiap saat. Kalau kita semua sedang pergi dan rumah kosong, Yuwarni bisa kita mintai tolong untuk mengawasi. Aku menimpali. Dan kalau mangga atau jambu kita berbuah, Marsudi bisa membantu kita memetiknya. Atau kalau genting bocor, kalau pagar perlu diperbaiki, tapi tentu saja kita tidak boleh lantas memperlakukan mereka seperti pembantu. Mentang-mentang mereka numpang di rumah kita. Kalau kita memang berniat menolong, kita tidak boleh mengharap imbalan apa-apa. Nanti hilang pahalanya. Ibu berkata seolah-olah malu pada bantuan-bantuan yang sempat diharapkannya dari Marsudi. Rumah itu cepat sekali berdiri. Tiang-tiang dan rangka atap sudah terpasang semua, dan sekarang mereka sedang memasang dinding bambu ke tiang-tiang dan kusen pintu. Setelah gedek terpasang semua, maka bentuk rumah itu mulai kelihatan. Pada bagian yang menghadap ke jalan, terdapat sebuah pintu dan 2 buah jendela kecil di kanan kirinya. Di samping rumah, menghadap ke dinding kamar mandi kami, terdapat lagi sebuah pintu. Atapnya berbentuk limasan rendah, hanya separuh tinggi atap rumah kami. Setelah berdiri, ternyata rumah itu kecil saja di tengah halaman rumah kami. Kurasa luasnya tak lebih dari 40 meter persegi, tak lebih dari luas dapur dan kamar mandi kami. Benarlah bahwa rumah itu tidak mengurangi apapun dari milik kami, bila kakak-kakakku mengkhawatirkannya demikian. Aku dan ibu masih berdiri di teras ketika Warni muncul dari samping rumah, langsung menuju ke arah kami. Warni bertubuh kecil. Wajahnya cukup manis, meskipun tak tersentuh segala kekenesan perempuan seperti bedak dan lipstik. Kulitnya coklat terang. Kemiskinan yang sejak kecil menjerat hidupnya membentuk corak kepribadian yang khas melekat pada dirinya. Rasa rendah dari orang lain, upaya agar tidak berbuat salah kepada siapapun, dan penghormatan yang kadang-kadang terasa berlebihan kepada orang-orang yang telah menolong hidupnya. Sebelum ini ibu memang sudah sering memberikan segala sesuatu kepadanya, baik berupa beras, uang maupun pakaian. Ia berdiri di hadapan kami di tanah yang lebih rendah dari lantai teras tempat kami berdiri. Bu, nyuwun sewu. Kayu-kayu di dekat kandang ayam itu masih terpakai. Ia bertanya dengan sopan dan penuh hormat. Ranting-ranting kering itu? Tidak, ambil saja, tak apa-apa. Lain kali, kalau kau butuh sesuatu yang ada di sini, ambil saja. Kalau kamu ingin menyayur pepaya atau bayam, petik saja seberapa kau butuhkan. Ibu menjawab.
Sembah nuwun, Bu. Warni membungkuk dan pergi meninggalkan kami. Kalau apa-apa disuruh ambil sendiri, lama-lama ia akan mengira ini rumahnya sendiri, Bu. Suara Mbak Tika terdengar dari belakang punggung kami. Ibu menoleh kepada kakakku dengan wajah gusar. Kamu ini kapan sih akan menghentikan prasangka burukmu kepada orang lain? Suara ibu terdengar menahan marah. Mbak Tika tidak menjawab dan diam-diam masuk kembali ke dalam rumah. Kami sedang bermaksud mengikuti masuk rumah ketika Marsudi datang menghampiri. Bu, bolehkah kami menggali tanah untuk menimbun lubang-lubang di dalam rumah, sekalian untuk tempat sampah? Halaman rumah kami memang luas. Sampah dari daun-daun yang gugur dikumpulkan dalam lubang besar di tanah, kemudian dibakar jika lubang itu sudah penuh dengan daun-daun kering. Kami menyebut lubang itu jogangan. Boleh? Kebetulan jogangan yang ada sudah hampir penuh. Ibu membolehkan. Diam-diam kuperhatikan lelaki tanpa baju yang bermandi peluh itu. Keadaan fisiknya jauh berbeda dengan Warni. Tubuh Marsudi gempal padat dengan kulit hitam kasar. Rambutnya kaku dan tidak teratur, kelihatan seperti surai binatang buas. Kalau berbicara ia selalu menundukkan wajahnya, yang sejujurnya kuakui memang tampak seperti wajah penjahat. Tetapi kurasa di matanya lah kesan menakutkan dari wajahnya berpusat. Mata itu tajam, berkilat-kilat, dan seakan menyimpan sesuatu. Tiba-tiba dadaku berdesir halus. Tak bisa kupungkiri, orang itu membuatku merasa takut. Seolah-olah ada harimau mengintip dari balik matanya, siap menerkam dan mencabik-cabik mangsanya setiap saat. Aku menoleh kepada ibu, ingin mengetahui apakah di wajah ibu terkesan perasaan yang sama denganku. Tetapi wajah ibu keriput dan lembut seperti biasanya, tidak mengesankan sesuatu perasaan yang bersifat negatif. Kadang-kadang aku jengkel pada kebaikan hati ibu, yang kadang membuatnya tidak bisa melihat suatu keburukan yang disembunyikan orang. Tetapi mungkin juga aku yang terlalu berprasangka buruk. Marsudi dikaruniai Tuhan wajah yang tidak terlalu menyenangkan. Tentu aku tak boleh menyalahkannya karena hal itu. Banyak kutemui orang-orang yang berwajah kriminal, ternyata memiliki hati mulia. Mudah-mudahan Marsudi termasuk salah seorang di antara mereka. Ya, bagaimanapun aku harus dapat bergaul baik dengannya. Sebab saat ini ia akan tinggal bersebelahan dengan kami dan menjadi tetangga yang terdekat. Aku tahu pasti dia ada di dalam laci itu. Foto lelaki yang selalu memenuhi hatiku, membubungkan harapanku, membakar semangatku, meneduhkan jiwaku, membuat mimpiku bertabur sejuta mawar merah. Aku rindu melihatnya lagi. Ku buka laci meja belajarku, ku ambil foto dalam figura kecil itu. Ku belai dengan seluruh mata hatiku. Aku suka matanya yang tajam dan selalu menyalakan semangat. Aku senang melihat senyum tipisnya yang ramah, namun penuh karisma. Dan kalau ia bicara, kalau ia bicara, suaranya mantap penuh percaya diri, kalimatnya tertata rapi, intonasinya berirama. Siapapun akan terpesona bila mendengar Julian berbicara, kecuali ibu. Sungguh memilukan hatiku. Ibu tidak suka aku berencana hidup bersama Julian. Penyebabnya sangat klasik dan terasa menyesakkan dada
karena ternyata sulit dicari jalan tembusnya. Bagaimana bisa dipercaya bahwa aku menghadapi persoalan yang sama dengan kisah cinta zaman Siti Nurbaya, jurang adat yang dalam dan tak terseberangi. Julian hadir ke dunia dari ranah yang masih memegang kukuh adat Minangkabau. Lingkungannya, keluarganya, segenap langkah dan tarikan napasnya, semua dalam pagar adat Nini Mama yang ketat. 18 tahun ia menghirup udara dan meminum air dari perut bumi di Bukit Tinggi. Dan baru merasakan hangat matahari Jogja ketika kuliah di Teknik Sipil UGM. Ia benar-benar masih orang Sumatera yang seringkali membuat kening ibu mengernyit. Ibu adalah perempuan Jawa yang sangat asing dengan tradisi matrilineat Minangkabau. Ibu tidak bisa menerima adat menjemput pengantin pria dengan sejumlah uang, adat yang dijunjung tinggi Nini Mama Julian. Bagi beliau, ini adalah soal harga diri, soal jogo projo. Wong wedok kok tuku bojo? Begitu beliau berkata. Perempuan kok membeli suami? Yang membuat jurang adat itu tak terseberangi, keluarga Julian bersikukuh bahwa adat itu harus dijunjung tinggi. Sama dengan sikap ibu, bagi mereka ini adalah soal harga diri. Akan menampar muka dan martabat seluruh Nini Mama jika seorang kemenakan laki-laki masuk dalam keluarga istrinya tanpa pengganti yang sepadan. Dan karena Julian seorang anak lelaki yang menjadi kebanggaan seluruh keluarga, gagah perkasa dan sebentar lagi akan menyandang gelar insinyur. Tentu uang jemputannya pun harus sepadan, harus besar, sangat besar. Kuhembuskan napasku panjang-panjang. Sekali, 2 kali, 1.000.000 kali. Namun tetap saja dadaku terasa sesak. Kutatap sekali lagi wajah Julian, lalu perlahan kusimpan kembali foto itu ke dalam laci. Kulangkahkan kakiku keluar kamar. Rumah sepi. Ibu sedang pengajian di musola. Mbak Tika entah ada di mana. Aku melintasi ruang tamu keluar ke teras depan. Udara sejuk menyambutku di luar. Kuhirup udara sepenuh dada. Halaman rumah kami yang luas hanya diterangi beberapa lampu di sudut teritisan rumah. Cahayanya yang lemah tak mampu mencapai seluruh sudut halaman. Rumpun pisang yang membatasi rumah Warni dengan rumah kami tampak berjajar dalam keremangan. Kulayangkan pandanganku ke rumah kecil di sudut halaman itu. Dari jendela yang masih terbuka lebar dan pintu yang sedikit terkuak, memancar cahaya terang. Tanpa tujuan pasti, aku melangkah ke rumah itu. Namun beberapa meter dari rumpun pisang, tiba-tiba aku tertegun mendengar suara-suara keras dari rumah Warni. Kedengarannya seperti pertengkaran. Apa yang sedang mereka pertengkarkan? Dengan berindap-indap, aku mendekati rumah Warni, lalu bersembunyi di balik rumpun pisang. Aku diam mendengarkan. Kini suara pertengkaran itu dapat kudengar dengan jelas. Suara Warni terputus-putus, sesekali bercampur isak. Bagaimana kalau Bu Satrio sampai tahu? Ingat Pak, kita ini ikut orang. Bu Satrio sudah sangat banyak menolong kita. Aku tidak mau membalas kebaikan beliau dengan membawa-bawa mereka ke dalam kesukaran karena ulahmu. Walah, besar sekali dosaku nanti kepada Bu Satrio. Warni terisak-isak. Aku tercekat. Ulah apa yang akan dilakukan Marsudi
yang dikhawatirkan Warni akan menyeret kami dalam kesukaran. Tiba-tiba Marsudi bergerak menutup jendela yang hanya berjarak beberapa meter dari rumpun pisang tempat aku bersembunyi. Dengan gugup, ku benamkan tubuhku makin dalam ke balik batang-batang pisang. Dari celah pintu yang sedikit terbuka, aku bisa melihat Marsudi berjalan mondar-mandir, sementara Warni duduk terpuruk di salah satu kursi kayu, sesekali mengusap air mata di wajahnya. Topo mendekam di sudut, diam 1000 bahasa. Aku bosan jadi kere. Marsudi berbicara dengan keras. Wajahnya kelihatan beringas. Kok kira aku senang menumpang di rumah orang seperti ini? Kita diusir dari rumah Budanu. Dan entah kapan pasti akan diusir pula dari sini. Kemana kita akan pergi kalau kelak semua orang sudah mengusir kita? Aku kepengen punya rumah sendiri. Aku bosan membungkuk-bungkuk minta bantuan kepada orang lain. Warni kembali terseduh. Iya Pak, aku ngerti. Tapi carilah jalan yang baik, yang tidak mencelakakan kita maupun orang lain. Marsudi menghentak. Wajahnya menyala oleh kemarahan. Tidak ada jalan yang baik untuk orang-orang seperti kita ini. Kere selamanya akan tetap jadi kere kalau tidak berani nekat. Walah Pak, apa kau belum kapok juga dengan pengalaman-pengalaman yang dulu? Boh, raweruh. Sekali jelek, biar selamanya jelek. Orang hanya tahu mengecam. Aku sudah tobat, orang tak mau percaya. Orang tetap saja curiga. Mana yang mau kasih pekerjaan padaku? Aku sakit hati dicurigai terus. Apa gunanya tobat kalau tetap dihina dan disingkiri seperti sampah? Pintu terkuak tiba-tiba dan Marsudi melangkah keluar dengan beringas. Aku begitu kaget hingga tak mampu bergerak dalam persembunyianku. Warni menyusul ke pintu dan berseru dengan cemas. Pak, mau kemana? Marsudi terus melangkah tanpa menoleh hingga lenyap di mulut halaman. Sejenak Warni masih mematung di pintu. Topo berdiri di belakangnya tanpa berkata sepatah pun. Wajah anak itu gelap dan beku. Lalu perlahan-lahan pintu tertutup rapat dan cahaya lampu lenyap dari pandangan. Aku merayap keluar dari balik rumpun pisang, lalu kembali cepat-cepat ke rumah. Apa yang baru saja kulihat dan kudengar membuat jantungku berdegup kencang. Aliran darah di sekujur tubuhku menderas dan kakiku terasa kaku untuk melangkah. Neng, dari mana kamu? Aku terlonjak dan hampir saja jatuh tersandung saking kagetnya. Begitu tegangnya pikiranku hingga tidak melihat ibu masuk dari pintu halaman dan berjalan di belakangku. Oh, dari cari angin, Bu. Sahutku terbata-bata. Kupikir dari rumah Warni. Ibu berkata tampaknya tidak menyadari kegugupanku. Ibu berhenti sejenak, lalu menoleh ke rumah Warni yang sudah tertutup rapat. Sudah pada tidur rupanya. Ya, mudah-mudahan saja mereka kerasan di sini. Kasihan. Ibu bergumam. Aku menghela napas. Ya, mudah-mudahan mereka baik-baik saja, kataku akhirnya. Ya, apalagi yang bisa kuucapkan melihat begitu tulus dan besarnya harapan ibu kepada keluarga Warni. Aku menggeliat di balik selimut tidurku. Kamar remang-remang hanya diterangi lampu tidur di meja sudut. Perlahan kusibakkan selimut,
lalu bangkit berjalan keluar kamar. Lampu-lampu di ruang makan dan ruang tamu sudah dimatikan. Aku melangkah ke kamar mandi yang terletak di ujung rumah. Setelah tidur 4 jam, ada sesuatu yang harus kubuang di kamar mandi. Kamar mandi terletak di sisi rumah yang berdekatan dengan rumah Warni. Aku baru saja hendak membuka pintu kamar mandi ketika terdengar langkah-langkah kaki orang. Suara pintu rumah Warni diketok perlahan, suara beberapa orang bergeremang, lalu suara pintu dibuka dan ditutup kembali. Kupasang telingaku setajam mungkin, namun tak terdengar suara apa-apa lagi. Beberapa jam yang lalu Warni dan Marsudi bertengkar. Warni menyebut-nyebut tentang ulah Marsudi yang mencelakakan. Marsudi melontarkan kebosanannya menjadi orang miskin, kesia-siaannya berusaha menjadi orang baik. Siapa gerangan orang-orang yang datang ke rumah mereka pada malam buta seperti ini? Jam berdentang 2 kali dari ruang tengah. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.